I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi yang telah kami buat, yaitu hubungan filsafat dengan pendidikan. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman saya untuk memaparkan materinya. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat dengan pendidikan. Adapun pengertian filsafat, yaitu kata filsafat berasal dari bahasa Inggris dan bahasa Yunani. Dalam bahasa Inggris yaitu filosofi, sedangkan dalam bahasa Yunani philein atau philos dan sophein atau sophie. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah yang artinya al-hikmah. Dengan demikian, filsafat dapat diartikan cinta kebijaksanaan atau al-hikmah. Orang yang mencintai atau mencari kebijaksanaan atau kebenaran disebut dengan filsuf. Adapun pengertian pendidikan, pendidikan didefinisikan dalam beragam pendapat dan pernyataan. Keragaman pendapat merupakan hal yang patut disyukuri sehingga membuka peluang untuk membandingkan berbagai pendapat dan menambah pengetahuan. Beberapa definisi pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut. Dalam kamus besar disebutkan pendidikan artinya proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan dan cara mendidik. Adapun pengertian filsafat pendidikan yaitu dapat digunakan dua pendekatan, yaitu yang pertama, filsafat pendidikan dalam arti tradisional adalah filsafat pendidikan dalam bentuk yang murni. Pendekatan ini telah berkembang dengan menghasilkan berbagai alternatif jawaban terhadap berbagai macam pertanyaan filosofis yang diajukan ke dalam bidang pendidikan yang penjelasannya terdapat dalam berbagai aliran filsafat pendidikan. Yang kedua, pendekatan pemikiran kritis. Dalam pendekatan ini, pertanyaan yang diajukan dapat disusun dengan tidak terikat periode waktu serta dapat menerapkan analisis yang dapat menjangkau waktu kini maupun yang akan datang. Sistematika? Selanjutnya, hubungan filsafat dengan pendidikan. Pandangan filsafat pendidikan sama perannya dengan landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijaksanaan pelaksanaan pendidikan. Antara filsafat dan pendidikan terdapat kaitan yang sangat erat. Filsafat mencoba merumuskan citra tentang manusia dan masyarakat, sedangkan pendidikan berusaha mewujudkan citra tersebut. Brubacher 1150 mengemukakan tentang hubungan antara filsafat dengan filsafat pendidikan. Dalam hal ini pendidikan bahwa filsafat tidak hanya melahirkan sains atau pengetahuan baru, melainkan juga melahirkan filsafat pendidikan. Filsafat merupakan kegiatan berpikir manusia yang berusaha untuk mencapai kebijaksanaan dan kearifan. Sedangkan filsafat pendidikan merupakan ilmu yang pada hakikatnya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam lapangan pendidikan. Oleh karena diberi sifat filosofis dengan sendirinya, filsafat pendidikan ini hakikatnya adalah penerapan dari suatu analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Itulah saja materi saya alihkan ke materi pendidikan. Ayo. Baik, kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi filsafat dalam pendidikan. Yang pertama, ada fungsi spekulasi
keseluruhan persoalan pendidikan dan mencoba merumuskannya dalam satu gambaran pokok sebagai pelengkap bagi data yang telah ada dari segi ilmiah. Filsafat pendidikan berusaha mengerti keseluruhan persoalan pendidikan dan antar hubungannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pendidikan. Yang kedua ada fungsi normatif. Sebagai penentu arah, pedoman untuk apa pendidikan itu, asas ini tersimpul dalam tujuan pendidikan, jenis masyarakat apa yang ideal yang akan dibina, khususnya norma moral yang sebagaimana baiknya yang manusia cita-citakan. Yang ketiga, fungsi teori dan praktek. Semua ide, konsepsi, analisa, dan kesimpulan-kesimpulan filsafat pendidikan adalah berfungsi teori. Teori ini adalah dasar bagi pelaksanaan atau praktek pendidikan. Filsafat memberikan prinsip-prinsip umum bagi suatu praktek. Yang keempat, fungsi integratif. Mengingat fungsi filsafat dalam pendidikan sebagai jasa kerohanian atau rohnya pendidikan, maka fungsi integratif filsafat pendidikan adalah wajar. Artinya sebagai pemandu fungsional, semua nilai dan asas normatif dalam ilmu pendidikan atau ilmu kependidikan sebagai ilmu normatif. Materi pembahasan selanjutnya yaitu sistematika filsafat pendidikan. Sistematika filsafat pendidikan menjelaskan berbagai teori mulai dari ontologi, epistemologi, dan aksiologis. Yang pertama ada ontologi filsafat pendidikan. Ontologi filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas tentang yang ada secara universal dan fokus mencari hakikat dari setiap kenyataan. Ontologi sulit dipisahkan dari cabang filsafat lainnya karena saling berkaitan dalam memahami realitas. Dalam metafisika, ontologi membicarakan hakikat yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera. Sedangkan dalam ilmu pengetahuan, ontologi membatasi diri pada hal-hal yang bersifat empiris, yakni yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Dan dengan demikian, sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia tidak menjadi objek kajian ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis. Yang kedua, epistemologi filsafat pendidikan. Epistemologi filsafat pendidikan membahas tentang asal-usul, sumber, dan cara memperoleh pengetahuan yang benar. Pengetahuan manusia terbagi atas dua, yaitu konsepsi dan teoristik. Misalnya, panas adalah energi dari matahari. Dalam pendidikan, epistemologi berperan menguji kebenaran pengetahuan melalui prosedur ilmiah yang meliputi perumusan masalah, pengumpulan dan klarifikasi data, perumusan hipotesis, dedukasi, serta verifikasi. Kebenaran pengetahuan sendiri dapat diukur dengan tiga teori, yaitu korespondensi atau kesesuaian dengan realitas, resi, dan pragmatis. Dengan demikian, epistemologi menjadi dasar penting untuk menilai kebahasan pengetahuan dalam pendidikan. Yang terakhir ada aksiologi filsafat pendidikan. Aksiologi filsafat pendidikan membahas tujuan, nilai, dan dampak dari penggunaan ilmu pengetahuan buat manusia. Ilmu dapat menjadi penyelamat seperti pemanfaatan atom untuk sumber energi, tetapi juga bisa membawa malapetaka jika disalahgunakan. Misalnya untuk membuat bom. Karena itu aksiologi menekankan pentingnya moral dan etika dalam menentukan untuk apa pengetahuan digunakan, bagaimana hubungan ilmu dengan nilai kemanusiaan, serta bagaimana prosedur ilmiah dijalankan agar sesuai dengan kaidah moral. Dalam kata lain, aksiologi menuntut agar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu mempertimbangkan manfaat serta risiko bagi kehidupan manusia. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil pemaparan yang telah saya ucapkan, dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Baik, kepada saudara Sriani, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami sendiri. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sebagaimana tadi, filsafat pendidikan mempunyai peranan untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apa yang menjadi tantangan untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan di sekolah atau di perguruan tinggi? Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan kedua.
saya berikan kesempatan kepada saudari Adisa untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja pertanyaan saya dalam konteks pendidikan, mengapa pemahaman mendalam tentang sebab-sebab penting untuk dikaji melalui pendekatan filsafat? Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga saya berikan kesempatan kepada saudari Faizatul Rahmi yang ini dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja pertanyaan saya yaitu bagaimana filsafat pendidikan dapat menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pertanyaan saudari Siani akan dijawab oleh saudari Hamrawati. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Asriani yang sebagaimana pertanyaannya, apa yang menjadi tantangan untuk memberikan petunjuk dan alat dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan di sekolah atau di universitas. Tantangan dalam memberikan petunjuk dan alat pengembangan teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan, yang pertama kesulitan menghubungkan teori dengan praktik. Banyak teori pendidikan lahir dari penelitian atau filsafat yang ideal, tetapi sulit diterapkan di lapangan karena kondisi sekolah dan universitas yang berbeda-beda. Akibatnya teori hanya berhenti di dalam konsep tanpa menjadi panduan nyata dalam pembelajaran. Yang kedua, perbedaan sudut pandang antar disiplin ilmu. Pendidikan itu bidang yang kompleks melibatkan psikologi, sosiologi, filsafat, ekonomi, dan budaya. Kadang teori dari satu bidang bisa bertentangan atau tidak sejalan dengan teori dari bidang lain. Yang ketiga, keterbatasan kebijakan dan dukungan sistem. Kadang kebijakan pendidikan lebih menekankan pada hasil praktis dan angka daripada pengembangan ilmu pendidikan itu sendiri. Hal ini bikin teori-teori pendidikan sulit berkembang secara ilmiah dan mendalam. Dan yang keempat yang terakhir, perubahan sosial dan teknologi yang cepat. Dunia pendidikan harus terus menyesuaikan dengan perubahan zaman, tetapi teori-teori klasik kadang sulit menyesuaikan diri. Maka perlu kemampuan untuk memperbarui teori-teori tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Itu saja jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana kepada saudari Asriani, apakah jawabannya diterima atau masih ada sanggahan? Jawaban yang telah disampaikan oleh materi, jawaban saya pahami dan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudari Faizatul Rahmi akan dijawab oleh saudari Riziyatun yang ini dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Faizatul Rahmi. Yang pertanyaannya, bagaimana filsafat pendidikan dapat menjadi pedoman dalam menghadapi perubahan zaman? Filsafat pendidikan menjadi pedoman penting dalam menghadapi perubahan zaman karena memberikan landasan nilai, arah, dan tujuan yang jelas bagi pendidikan. Di tengah arus perkembangan teknologi dan perubahan sosial, filsafat membantu menyaring pengaruh luar agar pendidikan tetap membentuk manusia yang utuh, bukan sekedar mengikuti tren. Ia juga mendorong pemikiran kritis dan reflektif sehingga pendidik dan peserta didik mampu menanggapi perubahan secara bijak dan bertanggung jawab. Dengan filsafat, pendidikan tidak kehilangan arah, tetapi tetap berakar pada nilai kemanusiaan dan etika. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana kepada saudara Faizatul Rahmi, apakah jawaban dari kelompok kami diterima atau masih ada sanggahan? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawaban saya pahami, saya kembalikan ke moderator. Baik, pertanyaan dari saudara Anissa akan saya jawab sendiri, yaitu dalam konteks pendidikan mengapa pemahaman mendalam tentang sebab-sebab penting untuk dikaji melalui pendekatan filsafat. Jadi dalam konteks pemahaman mendalam tentang sebab-sebab atau itu penting banget buat dikaji melalui pendekatan filsafat, karena filsafat nggak cuma melihat apa yang terjadi, tapi juga mengapa dan untuk apa sesuatu itu terjadi.
Baik, bagaimana kepada saudara yang bisa, apakah jawaban dari kelompok kami diterima atau masih ada tambahan? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jawaban saya pahami dan saya kembalikan ke moderator. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.